warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ristia Dewi Maulidia dengan NIM F1B025200 dari Prodi Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik tentang filsafat dan ilmu logika. Topik ini menarik karena sebenarnya filsafat bukan cuma teori atau pemikiran orang zaman dulu, tapi filsafat juga bisa membantu kita menghadapi masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu filsafat? Di sini saya mencoba menuliskan sedikit pengertian tentang apa itu filsafat. Filsafat mungkin terbayang adalah hal yang rumit dan berat, tetapi secara sederhana, filsafat itu adalah cara berpikir mendalam dan kritis tentang kehidupan, kebenaran, dan pengetahuan tentang sesuatu. Bukan hanya teori, tapi cara mencari makna dan alasan dari setiap hal. Dasarnya berpikir logis, rasional, dan terbuka. Filsafat mengajak kita untuk tidak langsung menerima sesuatu begitu saja, tapi menanyakan kenapa, bagaimana, dan apa maknanya dari suatu hal. Jadi, filsafat itu sebenarnya adalah upaya untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan dari sesuatu hal. Nah, apa yang membuat seseorang bisa berfilsafat? Karena yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, mau berpikir mendalam dan tidak cepat puas. Dan yang ketiga, penasaran terhadap pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kemudian, tujuannya untuk mencari kebenaran dan pemahaman yang logis. Nah, karena dalam hidup, kita sering dihadapkan pada masalah atau pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan cepat. Dengan berfilsafat, kita belajar melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang, tidak tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu dan akhirnya bisa mengambil keputusan yang lebih matang. Berfilsafat membuat kita jadi pribadi yang bijak, tidak reaktif, dan mampu berpikir rasional. Sejarah timbulnya filsafat. Kapan sih munculnya filsafat? Di sini saya menuliskan sedikit tentang sejarah timbulnya filsafat. Filsafat itu muncul sejak manusia ada dan sejak adanya pembicaraan manusia. Maka sejarah lahirnya filsafat di mana-mana, termasuk di Yunani, India, dan lainnya. Karena filsafat memiliki kualifikasi tertentu, maka lahirnya filsafat diidentikan dengan Yunani. Karena filsafat memiliki sifat atau karakter seperti orang Yunani yang ialah rasional. Sebagai contoh, di sini kita akan membahas manfaat belajar filsafat. Untuk apa sih belajar filsafat? Nah, karena hidup penuh dengan pertanyaan dan masalah, dengan berfilsafat kita bisa berpikir lebih logis. Kemudian, berfilsafat juga membantu berpikir jernih, sistematis, dan tidak terpengaruh. Berfilsafat juga mengajarkan kita untuk bijak dan menghargai perbedaan. Kemudian, dengan berfilsafat juga menyadarkan kita bahwa belajar berfilsafat tidak untuk sekedar memuaskan rasa ingin tahu saja, tetapi juga memecahkan berbagai masalah di kehidupan. Kemudian, belajar berfilsafat juga bisa mengajukan kritik dan menilai pengetahuan objek filsafat ini, yakni pendekatan ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Contoh studi kasus tentang seseorang yang akan berfilsafat. Di sini ada contoh studi kasus mengenai seseorang yang berfilsafat. Sebagai contoh, bayangkan ada seorang mahasiswa yang merasa stres karena nilai kuliahnya menurun dan dia mulai merasa gagal. Secara emosional, mungkin dia akan langsung menyalahkan diri sendiri ataupun lingkungannya. Tapi, jika kita pakai cara berpikir filosofis, kita akan berhenti sejenak dan merenung. Dan bertanya-tanya, apakah nilai menentukan seluruh makna hidupku? Apakah justru kegagalan ini benar-benar akhir atau justru bagian dari proses belajar? Nah, dari situ kita akan menyadari bahwa nilai hanyalah satu aspek dari perjalanan hidup, bukan segalanya. Jadi, filsafat mengajarkan kita untuk melihat makna
yang lebih dalam dari sebuah peristiwa. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara seseorang memecahkan masalah dengan berfilsafat. Cara berpikir filosofis bisa membantu kita memecahkan masalah dengan beberapa langkah sederhana. Yang pertama, berhenti sejenak dan pahami masalahnya. Jangan langsung bereaksi, tapi pahami dulu situasinya. Yang kedua, gunakan logika dan nalar kritis. Tanyakan apa sebab, tujuan, dan maknanya dari suatu hal tersebut. Yang ketiga, lihat dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, temukan lalu pertimbangkan nilai atau prinsip yang akan kita ambil. Keputusan kita tuh apakah kita sejalan dengan akal dan hati nurani. Kemudian, yang keempat, ambil keputusan yang rasional dan bijak. Dengan berpikir jernih, baru bertindak dengan keyakinan. Dengan pola ini, kita nggak cuma menyelesaikan masalah, tapi juga belajar dari masalah itu. Jadi, kesimpulannya, dengan belajar berfilsafat, kita belajar memahami kehidupan. Filsafat membantu kita untuk berpikir lebih dalam dan tenang, lebih bijak dalam setiap hal untuk mengambil keputusan. Seperti kata filsuf Socrates, hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. Jadi, berfilsafat bukan berarti kita harus jadi orang yang terlalu serius atau suka debat. Tapi berfilsafat itu berarti kita belajar untuk berpikir lebih dalam. Begitu, teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materi ini bisa menginspirasi kalian dan kita bisa belajar merenung dan berpikir, memahami diri sendiri dari dunia dan di sekitar kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian penjelasan materi filsafat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.